Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita kembali mengadakan kuliah online yang keempat. Yang malam ini kita akan berbicara tentang pertumbuhan sektoral atau pertumbuhan masing-masing sektor lapangan usaha dan pertumbuhan komponen pengeluaran. Dalam 3 kali kuliah terdahulu, kita sudah mengetahui bahwa tujuan utama menghitung produk domestik bruto atau PDB itu adalah mengukur kinerja suatu perekonomian. Dalam hal ini yang kita bicarakan sebagai kasus adalah perekonomian Indonesia dalam ukuran yang sederhana, bahkan hanya dalam ukuran satu angka. Tentu sebagai ukuran penyederhanaan dia memiliki banyak kelemahan. Nanti kuliah-kuliah yang lebih intermediate yang di belasan hari yang akan datang itu kita mungkin akan mulai bicara tentang apa sebetulnya kelebihan dan kelemahan ukuran seperti PDB ini. Tapi sejauh ini PDB dianggap yang ukuran kinerja perekonomian yang paling bisa dipakai. Nah, dari 3 kuliah terdahulu kita juga sudah menjelaskan bahwa PDB atas dasar harga berlaku, biasa disingkat dengan ADHB, sebagai total nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi di wilayah Indonesia. Jadi ada kata-kata wilayahnya ya, yang nilainya sebesar 15.834 triliun pada tahun 2019. Nah, PDB ADHB tersebut kemudian oleh BPS dihitung seolah-olah barangnya memakai harga tahun 2010 sebagai tahun dasar. Jadi seluruh nilai tambah barang dan jasa 2019 yang senilai 15.834 triliun tadi dilakukan perhitungan ulang oleh BPS seolah-olah semua barang dan jasa itu dihargai dengan harga yang sama dengan harga tahun 2010. Maka dapatlah nilai 10.949 triliun. Nah, di kuliah terdahulu kita juga kemudian tahu bahwa sebetulnya pertumbuhan ekonomi adalah membandingkan PDB ADHK suatu tahun dengan tahun sebelumnya. Nah, disebut pertumbuhan ekonomi. Membandingkan dalam arti dia bertambah berapa, kemudian dipersentasi. Otomatis bisa berkurang, disebut sebagai kontraksi pertumbuhan ekonomi negatif. Sedalam keadaan normal itu pertumbuhan ekonomi untuk kasus Indonesia selalu positif. Kita hanya pernah negatif pada tahun 1998 ya, dan punya potensi di 2021 ini. Tapi secara umum terjadi pertumbuhan ekonomi berarti ada persentasi tambahan PDB ADHK tahun tersebut dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagai contoh, pertumbuhan ekonomi 2019 disebut 5,02%. Nah, artinya kan bertambah sebesar 5,02% dari tahun sebelumnya. Nah, pada diskusi kemarin 3 kali itu dengan tabel yang terpisah, ini saya satukan menjadi satu grafik. Nah, kalau digambar seperti gambar ini. Selalu nih buat kawan-kawan yang belum terbiasa dengan bahasan ekonomi, dengan grafik, dengan angka. Nah, pertama yang dilihat itu skala dulu, maksudnya ukuran. Nah, pada vertikal kiri itu menunjukkan nilai dalam rupiah, dalam miliar rupiah ya, Mbak Rama. Berarti yang itu 2.000 triliun, 4.000 triliun, 6.000 triliun, dan seterusnya. Maka bisa lihat garisnya, itu mendekati berapa. Kalau saudara punya file PPT-nya, saya ini sengaja dikirimi oleh asisten saya kan yang PDF buat gambar. Itu kelihatan angkanya. Jadi misalnya itu ada tulisan 10.949.244 itu berarti mengikuti skala kiri. Nah, yang kanan skala persentase. Nah, biasanya ada keterangan, grafik ini tidak kita beri keterangan biar nggak banyak tulisannya. Nah, ada yang disebut skala kiri, ada yang disebut skala kanan. Tahap kedua kita melihat sebuah grafik adalah lihat yang paling kanan. Nah, gitu toh, lihat yang paling kanan itu menunjukkan mesti yang terkini, maksudnya data yang
terupdate dari yang ditampilkan. Nah, kalau kita lihat yang kanan itu, batang biru, itu menunjukkan seperti keterangannya adalah PDB ADHB ya. Produk domestik bruto atas dasar harga berlaku tahun 2019 yang biru ya. Nah, ada 15.833,943 miliar, berarti 15.834 triliun kalau dibulatkan. Ya, dilihat dari skala kirinya. Pada tahun yang sama 2019, PDB ADHK-nya adalah yang oranye, itu 10.949 triliun. Nah, yang oranye 2019 dibandingkan oranye 2018 dapat angka 5,02%. Tergambar dari grafik yang berupa garis abu-abu, ada tulisan 5,02% itu. Nah, saudara-saudara bisa menelusuri ke belakangnya. Ke belakang sampai 2010 ya, Mbak Rahma, Mbak Dwi. Itu berarti bisa saudara lihat PDB ADHB, PDB ADHK, dan presentasinya. Semuanya ada tabelnya di kuliah-kuliah sebelumnya. Ini saya ingatkan buat kawan-kawan yang nanti ingin mengikuti ujian. Jadi supaya kalau nanti melakukan analisis sendiri mudah. Nah, jadi seperti ini gambarnya. Nah, kemudian kita punya set data juga kemarin, saya tidak tampilkan kembali, data pertumbuhan setiap tahun dari masing-masing sektor usaha, 17 biji ya. Dari masing-masing 17 itu pertumbuhan 2019 berapa, 18 berapa, dan seterusnya sampai 2011. Nah, Mbak Dwi kemudian mengolahnya. Masing-masing sektor itu selama 9 tahun dijumlahkan dibagi 10 apa 9, jadi bagi 9. Berarti rata-rata. Nah, dapatlah rata-rata masing-masing pertumbuhan. Pertama dulu yang kita lakukan adalah pertumbuhan ekonomi, berarti pertumbuhan seluruh 17 sektor tersebut. Rata-ratanya selama 9 tahun terakhir dari 2011 sampai dengan 2019 adalah 5,33% yang dibuat huruf merah itu. 5,33. Berarti kan yang tahun 2019 lebih rendah dari rata-ratanya kan, rata-rata 5,33, tetapi tahun 2019 kemarin cuma 5,02, yang 2018-nya 5,17. Kembali saya ingatkan, ini semua masih berdiskusi para ekonom. Berapa 2020? Berapa kira-kira 2021? Seperti itu. Nah, dari 17 sektor, Mbak Dwi mengolah itu yang rata-rata selama 9 tahun berada di atas rata-rata, tumbuhnya lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi. Di rata-rata itu termasuk dia ya, ini kan dia secara sektoral, yang merah itu ke-17-nya. Nah, dari itu ada 10 sektor yang menurut perhitungannya BPS yang diolah oleh Mbak Dwi itu 10 sektor berada rata-ratanya di atasnya, gitu ya Mbak Dwi ya. Lalu ada 7 sektor yang rata-rata pertumbuhannya di bawahnya. Nah, kenapa bisa demikian? Kenapa nggak sama ya? Karena masing-masing sektor itu kan porsinya beda-beda. Nah, itu nanti kelihatan. Nah, lalu dari data rata-rata itu kita bisa juga melihat yang rata-ratanya di atas pertumbuhan ekonomi, jadi di atas rata-rata itu, tetapi kecenderungannya selama setidak-tidaknya kecenderungan beberapa tahun meningkat, ada berapa sektor. Tepatnya Mbak Di melihat 17 sektor itu, lalu dilihat tren masing-masingnya selama 9 tahun terakhir. Tentu hasilnya bisa berbeda kalau kita buat analisis 20 tahun terakhir atau 30 tahun terakhir. Ini untuk contoh saja. Kita buat analisis 9 tahun terakhir. Itu menurut temuannya Mbak Dwi, yang saya kemudian verifikasi, itu ada 3 sektor yang rata-rata tumbuhnya di atas pertumbuhan ekonomi. Nah, tetapi juga sekaligus di 3-4 tahun terakhir cenderungnya naik, kan kelihatan di gambar itu. Nah, satu jasa perusahaan, kan itu tahun 2019 mencapai 10,25%, ketutupan sedikit itu ya, benar 10,25. Nah, padahal tadi 2019 rata-rata kan cuma 5,02. Juga jasa kesehatan dan kegiatan sosial 8,68. Itu lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang 5,02. Dan kemudian ada jasa perusahaan. Tentu yang disebut rata-rata mungkin dia sesekali agak dekat dengan pertumbuhan ekonomi, tapi secara rata-rata tinggi. Nah, mungkin perlu dijelaskan sedikit bahwa dahulu sebelum 17 sektor
17 sektor ini dipakai mulai data 2010. Data yang sebelumnya hanya ada 9 sektor. Jadi berarti beberapa sektor berkembang. Pertama yang banyak berkembang itu adalah sektor jasa ya Mbak Dwi ya. Sehingga sektor jasa dipecah menjadi beberapa sektor. Salah satunya yang dilakukan. Nah, yang mungkin perlu penjelasan sedikit. Kalau jasa kesehatan dan kegiatan sosial sepertinya saudara-saudara bisa membayangkan ya. Tetapi apa itu jasa perusahaan dan jasa lainnya misalnya, itu kan agak sedikit. Kalau yang kita tidak melihat definisinya ya bisa kemana-mana pikiran kita. Nah, menurut informasinya BPS yang disebut dengan jasa perusahaan itu sebenarnya terdiri dari 2 sektor, jadi 2 subsektor, jadi tidak sendirian dia. Nah, satu kategori disebutnya M karena 17 itu kan A, B, C, D, tapi ada yang berdua M dan N, ada yang berempat R, S, T, U. Nah, maka yang jasa perusahaan ini yang dikategorikan itu ada mencakup yang M itu kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik, dan semacam itulah, seperti jasa hukum, jasa akuntansi, jasa arsitek, peneliti, dan penelitian pasar, dan seterusnya. Yang seperti itu masuk jasa perusahaan. Ada juga yang jasa-jasa seperti jasa untuk gedung, jasa penyelenggaraan tur. Jadi beda loh. Jasa pariwisata yang sifatnya penyediaan akomodasi dan makan minum, itu masuk jasa itu. Tapi ada yang sifatnya kan si travelnya, jasanya, itu masuk kepada jasa perusahaan. Itu contoh jasa perusahaannya. Sedangkan contoh jasa lainnya, ini kira-kira yang tidak mencakup semua yang di 16 atasnya tadi. Terutama yang bersifat jasa. Ya, bukan terutama ya, hanya yang bersifat jasa, yang tidak tercakup dalam jasa perusahaan, jasa keuangan, dan dibuat kategori sendiri. Contohnya seperti jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi. Sementara begitu ya, nanti kalau ada perubahan tahun dasar bisa jadi beberapa jasa ini pecah menjadi nama sendiri. Kita belum tahu keputusannya BPS dan manual internasionalnya. Lalu jasa hiburan, nah semacam itu. Termasuk juga jasa swasta yang melayani badan-badan internasional yang ada di Jakarta seperti perwakilan PBB dan sebagainya, jasa yang melayani mereka termasuk jasa lainnya. Nah, sebagai gambaran sementara itu ya. Lalu kita lihat lagi sektor yang lain dari 17. Jadi kan ada 3 ya, Mbak Dwi ya, yang tumbuhnya di atas rata-rata dan beberapa tahun terakhir cenderung meningkat. Nah, ada juga sektor yang rata-ratanya memang di atas pertumbuhan ekonomi, cuma ada kecenderungan menurun di beberapa tahun terakhir. Nah, antara lain adalah sektor transportasi dan perdagangan yang biru ya. Yang biru itu transportasi dan perdagangan. Maaf, transportasi dan pergudangan. Itu lihat garis biru yang paling kanan 6,4% ya, ya toh? Itu masih di atas 5,02 kan? Sebelumnya 7,06 tahun 2018, itu juga lebih besar dari 5,17. Tapi kalau dilihat gambarnya, dalam 2 tahun terakhir kan ada kecenderungan untuk turun. Nah, lalu kemudian jasa konstruksi ya, konstruksi. Maaf, bukan jasa ya, salah saya. Kalau jasa konstruksi itu berarti termasuk sektor tersendiri, konstruksi. Itu juga di atas rata-rata nasional, tapi kecenderungannya sedikit turun. Tepatnya mungkin ini lebih cenderung stagnan ya Mbak Dwi ya, dibandingkan turun sebenarnya. Nah, yang lain adalah akomodasi dan penyediaan makan minum, yaitu yang pariwisata sebenarnya ya. Ini kurang tepat sebenarnya tempatnya di sini. Tempatnya dia ini memang di atas rata-rata tapi cenderungannya stagnan. Malah naik sedikit tapi stagnan. Nah, ini penyederhanaan saja. Sebetulnya yang lebih tepat ya satu-satu dianalisis. Cuma takutnya kebanyakan grafik. Nanti PR-nya saudara-saudara bisa mengolah sendiri. Saya ulangi, ini diambil dari data yang kemarin. Kemarin kalau masih menyimpan data kuliah kemarin berupa angka, diketik, masukin Excel, keluarnya grafik ini. Nah, saudara-saudara bisa buat lebih sendiri-sendiri. Dah, kita melakukan akan lebih baik kalau tarik tahun ke lebih lama, misalnya 20 tahun ya. 30 tahun meskipun ada sedikit masalah. Tadi beberapa sektor itu dulunya nggak ada namanya, sehingga Anda harus cari-cari karena perubahan definisi.
seorang analis ekonomi ya secara sederhana pun dengan mengetahui detail-detail ini mulai bisa membayangkan pertumbuhan ekonomi sektoral itu bagaimana. Bisa saja ekonomi secara nasional tumbuh tinggi, tetapi beberapa sektor tumbuhnya jauh di bawahnya atau terbalik, yang secara rata-rata itu cuma 5, yang di atas 5 banyak. Nah, lalu sektor lain bagaimana? Ada lagi contoh sektor yang menurut kesimpulannya Mbak Dwi itu rata-rata tetap di atas pertumbuhan ekonomi, tapi fluktuatif atau stagnan. Fluktuatif gambarnya ya pokoknya kalau naik turunnya banyak tuh fluktuatif. Ya, antara lain jasa pendidikan, jasa keuangan dan asuransi, kemudian informasi dan komunikasi. Belajar hal-hal seperti ini memang memerlukan sebetulnya tidak terlalu perlu kecerdasan dan kepintaran, tetapi ketekunan. Dengan sering kita mengutak-atik, membaca, mengolahnya sendiri melewati Excel, dicatat di kertas, itu terekam ya. Nanti kita terbiasa melihat ketika berdiskusi ini sektor apa, langsung otomatis terpanggil ingatan itu. Contohnya itu. Nah, lalu ada yang, maaf itu mungkin perlu dijelasin sedikit. Jasa keuangan dan asuransi itu saya kira udah bisa dibayangkan ya, ada bank, ada asuransi, ada dana pensiun, nah semacam itu. Kalau informasi dan komunikasi itu ya jasa-jasa yang jangan terbayangkan hanya seluler ya, tapi itu termasuk jasa-jasa penyiaran, penerbitan musik, pemrograman. Jadi masuk itu jasa informasi dan komunikasi, tidak hanya jasa medsos ya, tidak hanya jasa seluler saja. Nah, kemudian kita juga bisa melihat bahwa ada sektor yang rata-rata di bawah pertumbuhan ekonomi, dan kebetulan ada 3, dan tiga-tiganya ini porsinya yang paling besar. Unik ini. Jadi ini menarik kalau untuk nanti kajian yang lebih intermediate atau EPAN yang bisa dilakukan oleh saudara-saudara sendiri. Dari 17 sektor, itu justru sektor yang terbesar porsinya. Ingat porsi itu apa? Porsi, lihat kuliah yang pertama. Kalau berbicara porsi, berbicara struktur ekonomi, itu yang dipakai adalah PDB, ADHB, atas harga berlaku. Di sektor itu berapa persen dari total PDB. Nah, kalau pertumbuhan yang biasa dipakai adalah PDB, ADHK. Ini kebiasaan. Nah, kita lihat pertumbuhan sektor yang justru porsinya besar-besar, misal industri pengolahan. Ingat, di kuliah pertama kita sudah lihat industri pengolahan itu porsi terakhirnya di tahun 2019 adalah 19,7%. Kemudian begitu juga dengan pertanian yang oranye, yang tumbuhnya di bawah rata-rata nasional, itu juga kalau saya tidak salah ingat itu nanti silakan dicek, itu porsinya sekitar 12,6 atau persen atau berapa. Nah, begitu juga perdagangan itu kan malah hampir 13,2% porsinya. Jadi tiga-tiganya ini bertiga itu berarti ada sekitar berapa? 19,7, 20 tambah 12 tambah 13 sudah hampir berapa? 45% kan? Jadi hampir separuh di bawah rata-rata. Seandainya ini yang di atas rata-rata, angkanya bukan 5 ya keluarnya. Begitu. Nah, lalu ada juga yang di bawah rata-rata dan malah ada kemungkinan menurun lebih jauh. Saya kira yang paling menarik adalah pertambangan dan penggalian yang warna oranye itu loh. Lihat pertumbuhannya bahkan pernah negatif kan di 2015. Nah, itu rata-rata tumbuhnya hanya 1%, 2%. Nah, 2020 ini juga salah satu yang rawan ya, melihat kondisi ekonomi dunia, sangat mungkin ini nanti negatif di tahun 2020. Nah, kita silakan analisis sendiri nanti. Nah, kita bisa menariknya agak jauh. Nah, saya ambil contoh karena ini penting, ini kan 3 sektor terbesar. Saya ulangi ya, 3 sektor terbesar toh, porsinya. Kita tarik analisisnya tidak hanya 9 tahun, tapi berapa itu? Dari 94 ya. Berapa belas tahun dulu? 25 tahun ya Mbak? Lebih ya, 35 tahun. Maaf, berapa itu? 25. Nah, 25 tahun. Kita tarik 25 tahun ke belakang, ini banyak cerita kalau sudah begini. Sementara kita hanya ngelihat-ngelihat angka. Nanti kalau kita melakukan riset sendiri, kita lalu mencari tahu tahun yang tumbuhnya
rendah itu ada apa tahun itu, ada kebijakan apa, ada kondisi internasional apa, ada kondisi nasional apa, ada kebijakan apa, atau kebijakan tahun sebelumnya yang berpengaruh pada tahun itu, namanya sudah analisis. Tapi mulainya dari ini dulu juga. Kalau ini kita tidak tahu ini, cuma ngutip-ngutip media, ya berat kita untuk jadi pengamat ekonomi, sekalipun saya menamakan diri saya ekonom jalanan dan berharap ini juga jadi ekonom jalanan, cuma supaya ekonom jalanan banyak. Nah, ini kita lihat misalnya contohnya pertambangan dulu yang ekstrim ya. Pertambangan dan penggalian yang oranye itu. Lihat, tahun 2019 paling kanan berarti ya, tumbuhnya hanya 1,22% ya Mbak Dwi Parama ya. Padahal pada tahun 2019 itu ekonomi nasional itu tumbuhnya 5,02. Nah, hampir sepanjang tahun dalam 10-15 tahun terakhir ini tumbuhnya yang oranye ini, yang pertambangan penggalian ini di bawah nasional ya. Dan itu sebenarnya sudah terjadi sejak belasan tahun sebelumnya. Itu kan. Dulu kalau ini kita tarik lebih ke belakang, dia pernah jaya di tahun 85 sampai 94. Sayang kita nariknya nggak ke belakang. Nah, lalu yang industri pengolahan juga menarik, yang abu-abu ya. Itu kalau dilihat gambar tahun 2019 3,80%. Ingatkan lagi ya bahwa ekonomi rata-ratanya 5,02, kan dia di bawah. Tapi kalau kita tarik ke tahun-tahun belakang, itu kecenderungannya berada di bawah ini baru berlangsung sekitar 9 tahun ya, 8 tahun lah. Sebelumnya itu 6,26 tahun 2011, itu di atas ekonomi nasional. Dan dia, sebelumnya lagi pernah 6,38 tahun 2004. Pernah lagi tinggi, pernah 12,38, pernah 11,59, dan kalau kita tarik tahun 85, 9 sampai 90 itu pernah sampai 13-14%. Jadi pernah 2 digit. Jadi industri pengolahan ini kita pernah tumbuhnya kencang. Nah, belakangan tumbuhnya di bawah rata-rata. Satu hal juga yang menarik dari grafik ini adalah sektor pertanian. Sektor pertanian itu dalam kondisi apapun kelihatannya cenderung stabil, tapi stabil di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi. Yang biru ya. Nah, secara sepintas lihat gambar grafik ini kan kembali sama dengan pertumbuhan ekonomi yang kita pernah kemarin lihat ya, di hari kemarin itu kan ada huruf-huruf P itu loh, berarti kan ada tahun yang dia turunnya agak tajam kan, tahun berikutnya naik kembali. Nah, polanya kan mirip pada waktu ekonomi yang rata-rata itu yang tahun 98 itu kan mengalami negatif sampai min 13 ya. Sekarang yang industri sampai min 11,44. Nah, lihat itu huruf-huruf P industri itu. Jadi industri pengolahan ini salah satu sektor yang paling sensitif terhadap gejolak ekonomi dunia maupun gejolak ekonomi nasional. Nah, dibalik juga bisa. Kalau industri pengolahan ini terdampak besar, maka ekonomi nasional juga terdampak besar karena dia porsinya paling besar. Nah, kan jadi pertanyaan toh, pada tahun 2020 nanti ini dari 3,80 tuh turun berapa dia dan menggeret turun berapa ekonomi nasional. Bisa juga dibalik, ekonomi nasional turun berapa, yang ini tergeret berapa. Itu kan soal analisis. Nah, begitu juga dengan pertambangan dan penggalian yang warna oranye itu. Dia juga amat terpengaruh dengan kondisi ekonomi nasional dan ekonomi global. Tetapi yang biru, ya keadaan baik ya dia naik sedikit, keadaan buruk turun sedikit. Tapi tetap turun loh 98, perhatikan 98 biru. Jadi semula saya juga salah satu ekonom yang berpikir ini mestinya 2 bulan yang lalu ya, saya kayak kalau tidak salah di kuliah, pertanian mungkin tidak terdampak banget, tetapi ketika ada pengumuman pertumbuhan triwulan 1, kemudian juga dari beberapa kajian 2-3 minggu ini, kelihatannya pertanian juga seperti tahun 98 juga terdampak, juga ikut huruf P juga. Meskipun mungkin P-nya tidak sedahsyat industri pengolahan. Ini contoh menarik tahun ke belakang jauh. Nah, saudara-saudara bisa melakukan terhadap 17 sektor lainnya itu. Hanya hati-hati, karena tahun 2000 ke sana ada perbedaan definisi sedikit, sehingga untuk disamakan harus ada cara-cara menghitungnya. Saya ambil pilih 3 ini karena relatif definisinya tidak banyak berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Gitu ya. Nah, lalu kita juga
itu lapangan usaha. Tadi sebagaimana judul kuliah kita juga coba cari tahu yang komponen pengeluaran atau komponen penggunaan. Kan di kuliah kedua kita bicara PDB itu bisa dilihat dari sisi penggunaan. Di sisi satunya sisi siapa yang memproduksi sektor usahanya, di sisi lain digunakan untuk apa atau oleh siapa. Namanya komponen namanya PDB pengeluaran atau PDB penggunaan. Saya sebut komponen. Yang ini kan sektor industri saya sebut sektor mengikuti penyebutan BPS ya. Ya, sedangkan yang PDB pengeluaran penggunaan kita sebut komponen gitu supaya enak. Nah, mengikuti penyebutan BPS. Nah, ada seperti tergambar itu sebetulnya kan 7 komponen. Nah, oleh Mbak Dwi diolah rata-rata tahun 2011 sebenarnya ada 2 yang di atas pengeluaran konsumsi lembaga non pemerintah yang melayani rumah tangga dan pembentukan modal tetap domestik bruto yang PMTB ya. PMTB itu disederhanakan bisa disebut investasi. Itu rata-ratanya 6,66 dan 6,02. Tadi PDB sama, mau pakai lapangan usaha mau pakai penggunaan angkanya tetap sama kan 5,33 rata-ratanya. Nah, di bawahnya ada yang lain-lain. Mari kita lihat masing-masing komponen itu. Nah, ada 2 komponen yang menurut olahan Mbak Dwi dari data BPS itu di atas pertumbuhan ekonomi. Tadi kan sudah sesuai gambar tadi. Rata-rata di atas itu bukan berarti selalu di atas ya, pernah di bawah. Seperti gambar yang biru itu ya betul ya Mbak Dwi ya. Itu pengeluaran konsumsi lembaga non pemerintah yang melayani rumah tangga. Sekedar mengingatkan yang LNPRT ini adalah seperti Ormas, organisasi profesi JDNU, Muhammadiyah, Yayasan Jantung, Palang Merah Indonesia, yang seperti itulah. Nah, itu namanya LNPRT. Itu yang garis biru. Nah, sedangkan garis oranye itu investasi, pembentukan modal tetap domestik bruto. Itu rata-rata pertumbuhannya. Dari mana caranya menghitung? Kemarin sudah kita kasih toh angka PDB, ADHK, menurut komponen. Silakan dicek bahan kuliah yang ketiga, ada tabelnya. Kalau dijadiin grafik jadi begini. Nah, lalu juga ada yang komponen yang rata-ratanya di bawah pertumbuhan ekonomi. Antara lain pengeluaran konsumsi pemerintah dengan ekspor barang dan jasa. Ya toh? Nah, itu lihat saja angkanya. Kita percepat aja ini, nanti bisa dicerna aja persis seperti memahami sektoral tadi. Apa gunanya analisis seperti ini? Gunanya adalah nanti misalnya peran konsumsi rumah tangga itu laju pertumbuhannya pengaruhnya berapa terhadap PDB, itu terasa. Dia lebih cepat atau lebih lambat. Begitu juga dengan konsumsi pemerintah. Nah, ini yang rumah tangga. Rumah tangga ini sebetulnya rata-rata di bawah, tapi tidak jauh ya Mbak Dwi ya. Hampir sama dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, khusus 2019 dia 5,04, padahal pertumbuhan ekonomi nasional 5,02, sebenarnya di atasnya sedikit. Tetapi kalau dibuat rata-rata 9 tahun dia di bawah. Tapi beberapa tahun terakhir cenderung hampir sama dengan ekonomi nasional. 2018 dia 5,05, yang nasional 5,17 yang keseluruhannya. Nah, wajar ya, karena si rumah tangga ini porsinya lebih dari separuh dari total komponen. Nah, kemudian kita tarik tahun yang sama tadi, kita coba cari tahu 25 tahun. Nah, hanya untuk 25 tahun kita terpaksa menjumlahkan konsumsi rumah tangga dan LNPRT. Kenapa? Karena data 2010 sampai 2019 itu terbagi 2 dia, konsumsi rumah tangga dan LNPRT. Tapi data sebelumnya itu jadi 1 disebut konsumsi rumah tangga saja. Karena itu grafik ini Anda jangan heran bahwa itu yang khusus yang biru itu sudah penjumlahan 2 komponen itu. Karena kita ingin tahu bahwa setiap tahun rata-rata tumbuhnya konsumsi rumah tangga ini berapa. Nah, lihat, konsumsi rumah tangga itu punya kelebihan gampang, stabil kan? Relatif stabil, kecuali 98 dia menjadi huruf P.
Dan pernah di tahun 2000 juga huruf P tapi landai. Bahkan ketika tahun 2008 ke 2009 yang ada resesi kecil itu, yang konsumsi rumah tangga tidak membentuk huruf P ya. 2006 ada sedikit. Nah, pertanyaannya di 2020, apakah dia membentuk huruf P seperti 98 itu? Setidaknya kelihatan. Kalau tahu huruf P atau tidak kan harus nunggu 2021. Saya selalu berdoa mudah-mudahan nggak U ya. Kalau U ya, agak gawat kita. Nah, yang PMTB investasi ini yang menarik, ini yang banyak dianalisis untuk analisis yang lebih intermediate atau yang lebih advance ini dianalisis. Ini sebabnya ekonomi Indonesia ini relatif stagnan ini. Kalau rumah tangga itu kan bumper itu, jadi dia tetap menahan laju pertumbuhan ekonomi, tidak bisa jatuh kalau konsumsi rumah tangganya tetap cukup besar. Nah, tapi si investasi inilah yang bisa mendorongnya ke atas. Sayangnya si investasi ini cukup fluktuatif gitu ya Mbak Dwi ya. Nah, pada tahun 2014 ke 2019 memang tidak fluktuatif, tapi tidak pernah lagi naik seperti tahun-tahun sebelumnya. Lihat tuh, tahun 2004 sempat 14,68, 2008 pernah 11,89, kan pernah tinggi. Sekalipun tetap di kuliah kemarin saya sudah ingatkan bahwa investasi ini sebetulnya kalau hanya menganalisis data orangnya ini aja berbahaya. Karena betul dia investasinya naik, tetapi kebanyakan di bangunan misalnya kan, sehingga daya dorongnya ke ekonomi tidak besar-besar amat. Coba untuk keperluan hari ini kita cukup melihat dulu sektor. Nanti kan ada datanya kemarin toh. Kemarin kita beri data tentang komponen dari sub komponen dari PMTB. Misalnya Anda bisa buat analisis atas komponen bangunan dan komponen peralatan ya kemarin ya, mesin dan peralatan. Nah, itu menarik itu. Apalagi kalau bisa ditarik ke tahun 94. Nah, lihat yang oranyenya begitu. Dan sama dengan komponen yang lain, dua komponen ini begitu peka terhadap kondisi ekonomi seperti tahun 98 huruf P itu ya. Hati-hati nih kita. Kemudian kita juga dari semua data itu, dari data sektoral maupun dari data komponen pengeluaran tadi, kita bisa tadi kan kita bicara tentang pertumbuhannya ya, pertumbuhan ekonomi nasional 5,02, pertumbuhan sektornya berapa, pertumbuhan konsumsinya berapa. Nah, kita bisa juga menganalisis dengan cara yang sedikit berbeda. Dari 5,02 kemarin sudah kita coba, dari 5,02 itu masing-masing yang 17 itu nyumbang berapa? Kan ada yang nyumbang 0,2, ada yang nyumbang 0,4, ada yang nyumbang 1 mungkin kan. Nah, lalu juga sama si komponen pengeluaran tadi nyumbangnya berapa? Nah, sebagai contoh di 2019 dari 5,02 itu sumbangan industri pengolahan 0,8%. Nah, kita bisa melihat 16 sektor yang lain. Juga kita tahu penyumbang dari 5,02 itu kalau dilihat dari sisi pengeluaran yang terbesar adalah konsumsi rumah tangga 2,73 dari 5,02. Nah, maka kita bisa melihat ini. Nah, gambar pertama ini sengaja saya potong persis, Mbak Dwi dan saya potong persis dari publikasi BPS. Nah, publikasi BPS gambarnya begini nih. Nah, mari lihat selalu caranya, lihat yang paling kanan kan gitu ya. Yang paling kanan itu data 2019. Nah, menurut informasi BPS dari 5,02 itu yang biru itu industri pengolahan 0,80, yang kuning itu perdagangan. Berarti kalau perdagangan itu perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan reparasi sepeda motor itu 0,61. Nah, lalu yang hijau itu konstruksi ya 0,58. Lalu yang warna apa itu? Orange 0,49. Dan seterusnya. Lainnya itu berarti 13 sektor. Nah, setiap tahun beda-beda dia kan. Nah, apalagi tahun-tahun yang lebih lampau yang ke 2016, 2015. Nah, gambar ini mungkin lebih sulit dicerna ya, sekali lihat. Nah, maka kita gambar ulang. Data ini kita gambar ulang dengan bentuk yang berbeda seperti slide berikutnya. Nah, kita menggambar dengan datanya sama dengan yang tadi, tapi digambar berbeda. Itu kita mengambil 3 saja yang paling besar ya Mbak Dia, kan pengolahan, perdagangan, porsi yang terbesar. Nah, berapa masing-masing itu sumbangannya terhadap pertumbuhan tahun bersangkutan?
Nah, sisanya adalah 14 sektor yang lain. Nah, kalau dari gambar yang paling kanan lagi, kembali caranya melihat, angkanya angka persen ya, persen itu yang 2019 kembali gambar paling bawah biru itu 0,8, yang 0,61 perdagangan, betul ya Mbak Dwi ya. Kemudian pertanian yang 0,46, yang 3,15 ber-14 sektor. Nah, silahkan lihat ke tahun-tahun sebelumnya. Nah, yang ingin kita beritahu adalah yang biru itu nampak sekali bahwa sektor industri pengolahan itu biarpun perlahan, tapi perlahan-lahan turun sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang stagnan atau sedikit turun di kisaran 5 saja terus, dulu pernah 6 bahkan lebih, itu adalah salah satunya sebabnya adalah karena industri pengolahan tidak mampu tumbuh pesat dan tidak memberi kontribusi besar. Ingat dengan yang slide-slide sebelumnya tadi, ini ada kaitannya kan? Karena dia tumbuhnya melambat, tidak kencang, di bawah rata-rata, maka sumbangannya pun menurun, benar nggak? Padahal porsinya besar. Nah, jadi orang yang, makanya kalau di masyarakat itu kan kalau orang yang mestinya paling kaya, paling ya nyumbangnya harus besar dong. Kalau yang penghasilannya 50 juta nyumbangnya juga 100.000, yang penghasilannya 1 juta juga nyumbang 100.000, kan beda. Nah, ini kira-kira segampang itulah modelnya. Nah, silakan diperhatikan. Nah, yang menarik adalah pertanian. Pertanian ini tetap bertahan dengan sumbangan yang sekitaran itu, meskipun pada waktu 2015 sumbangannya pernah besar. Sama toh, ini terkait dengan tadi pertumbuhannya yang relatif stagnan ditambah dengan porsinya yang juga masih cukup besar. Nah, kurang lebih begitu. Nah, sama dengan komponen. Kita lihat kalau dari sisi keping sebelahnya PDB, yakni komponen pengeluaran. Ini saya ambilkan juga dari gambar BPS. Nah, dari data ini kita gambar dengan cara yang lebih mudah dilihat. Nah, di slide berikutnya. Itu yang biru itu menunjukkan konsumsi rumah tangga, yang si oranye itu. Tapi di sini konsumsi rumah tangganya sudah dipisah dengan LNPRT ya, jadi sendiri murni konsumsi rumah tangga. Lalu yang PNTB yang oranye investasi, lalu yang konsumsi pemerintah yang abu-abu. Jadi konsumsi pemerintah ini sesuatu yang banyak gembar-gemburnya, pemerintah gini-gini, sebenarnya kalau dari sisi PDB tidak seberapa besar dia. Tidak seberapa besar, meskipun termasuk besar, tapi tidak seberapa. Nah, bisa diperhatikan itu ya. Maka grafik seperti ini juga membuat kita punya dugaan kan, kalau memang konsumsi rumah tangga terpukul akibat pandemi, mesti total pertumbuhannya kan juga ikut terpukul. Begitu ya. Kalau pemerintah paksa dengan belanja apa, bantu apapun nggak seberapa kalau dia tidak, pengeluaran pemerintah itu tidak langsung membantu yang biru, kan kira-kira gitu. Ini debatnya di situ nih. Saya termasuk kubu yang pemerintah itu jangan terlalu banyak mikirin korporasi dalam situasi begini. Itu yang penting korporasi itu dilonggarkan aturan mainnya saja, misalnya pajaknya boleh telat, boleh dibayar tahun depan, oleh OJK juga tidak langsung dinyatakan bangkrut dan sebagainya. Tapi nggak usah dibantu-bantu banget, mending bantu yang biru gitu, karena itu nanti akan pengaruhnya besar. Misalnya untuk saya, tapi pemerintah punya pertimbangan lain. Kalau sampai bank bangkrut, sampai perusahaan bangkrut, nanti orang semua nggak bisa kerja. Ya ada benarnya. Nantilah kita diskusi soal itu. Nah, sebagai kajian berikut, kita harus juga tahu sebetulnya kata-kata pertumbuhan ekonomi itu adalah sebuah istilah yang dalam khasanah teori agak mengalami degradasi ya. Degradasi itu mengalami penurunan lah ya. Dulunya pengertian pertumbuhan ekonomi itu hampir sama dengan pembangunan ekonomi. Jadi wacana-wacana tahun 70-an itu pertumbuhan ekonomi itu sebetulnya adalah pembangunan ekonomi. Sekarang kan tadi kalau kita lihat tadi pertumbuhan ekonomi itu cuma pertumbuhan PDB, benar nggak? Nah, ini perlu diskusi lain sebenarnya. Nah, kalau memakai istilah pertumbuhan ekonomi yang berimpit atau hampir bersama dengan pembangunan ekonomi, tekanannya bukan pada angka PDB, tapi pada kapasitas produksi. Beda loh kapasitas produksi dengan produksi itu. Jadi, kapasitas itu menjamin produksi yang besar, kalau kapasitas itu meningkat. Tapi kalau maksa produksinya besar terus,
tetapi kapasitasnya kurang dikembangkan, itu kalau ibaratnya sebuah pabrik kan dia dipaksa 3 shift, terus-terusan mesin dipakai, sehingga ada apa sedikit ambruk itu. Misalnya pegawainya tiba-tiba teler semua kayak gitu, mesinnya cepat rusak. Nah, kurang lebih begitu. Dan yang berikut lagi, dulu pertumbuhan ekonomi itu pengertiannya bukan tahun ke tahun begitu, bukan 2009, tetapi disebut suatu perekonomian mengalami pertumbuhan itu kalau dia berjangka panjang. 10 tahun, 20 tahun, setidak-tidaknya 5 tahun. Jadi kalau suatu perekonomian mengalami peningkatan kapasitas ya, dan sendirinya juga meningkatkan produksinya, dan dalam jangka yang cukup panjang, baru disebut negara itu mengalami pertumbuhan ekonomi. Nah, lebih begitu. Nah, juga fokusnya dengan cara begitu, fokusnya adalah proses. Jadi proses tidak hanya data setahun, itu kan data statik namanya setahun. Sedikit menyimpang. Anda bisa membayangkan sebuah pabrik ya. Pabrik itu kapasitas produksinya 100 unit. Ya. Kalau dia dipaksa terus 100 unit full, terus itu dia bisa ambruk itu. Urusannya bukan memaksa 100 saja, bagaimana kapasitas pabrik itu meningkat. Jadi bisa saja produksinya 98, lalu 102, 100, tapi kapasitasnya juga naik. Nah, itu ketahuannya nanti dalam kondisi-kondisi yang tidak normal. Nah, maka ada proses meningkatkan kapasitas pabrik tersebut. Kalau ekonomi berarti meningkatkan kapasitas produksinya. Jadi bukan keadaan satu waktu. Nah, Pak Budiono itu dulu nulis buku tahun 80-an ya, edisi terakhirnya 85. Itu tapi pendapat beliau ini sejalan dengan pendapat seperti Todaro, itu sejalan. Bahwa sebenarnya pertumbuhan ekonomi itu juga harus dilihat selain yang tadi, selain jangka panjang, kapasitas, itu harus diingat, yaitu adalah kenaikan output per kapita. Per kapita itu per orang. Kenapa begitu? Karena ya produksi Indonesia bertambah, tapi penduduknya juga bertambah. Maka secara common sense orang yang memproduksi bertambah kok. Kalau mau tahu betulan adalah setiap orang itu memproduksi berapa. Nah, itu rata-rata definisinya beda kan. Jadi mestinya tidak hanya PDB dibandingkan PDB meskipun ADHK, tapi PDB ADHK per kapita, per orang, dibagi dengan per orang. Nah, apa akibatnya dengan cara begitu? Misalnya kita ambil satu saja, untuk diskusi hari ini kita tidak bicara tentang proses, tidak bicara kapasitas, kita bicara satu kriteria yang diambil oleh Pak Budiono dan banyak disepakati di buku-buku teks pembangunan adalah per kapita ya Mbak Dwi ya. Kalau kita hitung, nah itu udah gambarnya, itu hitungan kami di sini. Ini diolah ya, BPS nggak ngasih data ini, dia kita olah yang. Kembali kalau lihat grafik ini, lihat yang paling kanan, paling atas biru. Nah 5,02 tadi kan pertumbuhan ekonomi ya Mbak Rahma Mbak Dwi ya, yang 5,17 2018 dan seterusnya. Nah kalau yang kita pakai adalah PDB ADHK ya, dibagi dulu dengan jumlah penduduk. Nah, jadi 2019 PDB ADHK-nya berapa dibagi jumlah penduduk 2019 dibandingkan dengan 2018 PDB ADHK 2018 tapi dibagi dengan jumlah penduduk dulu. Nalarnya sederhana. Kita ingin mengukur betul bahwa produksi ini bukan karena bertambahnya penduduk yang bertambah makannya kan atau bertambah. Nah, dapatlah angka yang orangnya. Jadi sebenarnya pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak setinggi 5,02 tetapi hanya 3,86 dan seterusnya. Nah, ini yang seperti ini di negara yang pertumbuhan penduduknya mendekati 0 atau sudah stagnan itu kan nggak pengaruh, mau dibagi dengan pertumbuhan ekonomi biasa maupun dengan pakai PDB per kapita nggak pengaruh. Tapi untuk Indonesia yang masih pertumbuhan penduduknya masih cukup tinggi, mendekati sekitar 2%, maka ini berpengaruh. Kalau disederhanakan juga, kan kalau penggunaan itu kita bisa membayangkan juga sebagai sebuah kue yang dibagi-bagi kan. Lo tumbuh tapi yang harus dikasih bagian lebih banyak. Nah, sehingga dia sebetulnya tidak sebesar itu tumbuhnya. Nah, itu tentu menarik di kajian-kajian yang nanti lebih dalam, kita akan mengkaji tidak hanya soal jumlah penduduk, tapi apakah kenaikan nilai tambah itu diimbangi dengan kenaikan kapasitas produksi. Terus kapasitas produksi dalam hal apa saja, tapi itu di waktu yang akan datang. Ini
beberapa hari ke depan dan yang sudah kita lewati, kita mulai mengenali dululah beberapa indikator yang utama ini. Mudah-mudahan kuliah hari ini ada manfaatnya. Besok kita masih akan bicara PDB, tetapi dalam konteks yang sudah mulai bicara per kapita. Ini kan sudah dimulai nih. Nanti bagaimana PDB per kapita. Saudara-saudara juga sudah dari kemarin-kemarin, ini istilahnya wilayah Indonesia. Bagaimana kalau itu diproduksi oleh perusahaan asing? Nah, itu besok kita akan bicarakan. Masih tentang PDB dan pertumbuhan ekonomi. Mudah-mudahan kuliah hari ini ada manfaatnya buat saudara-saudara. Dan sebagai penutup, sebagaimana kemarin-kemarin juga karena kita masih dalam suasana susah, dalam musibah dan cobaan negeri ini, saya mendoakan seluruh peserta kuliah ini maupun yang nanti mendengar rekamannya dalam keadaan sehat dan bangsa ini segera bisa melewati musibah ini dengan baik tanpa banyak korban fisik, maupun korban jiwa maupun korban materi. Semoga Allah melindungi kita dan seluruh bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.